Malaysia kirim pasukan bantu Cina siap perang dengan Indonesia. Can you imagine now? I want to mention president, so whatever it be politically incorrect, but there's a deficit in democracy, but there is a lack of concern, a concerted effort to deal with these issues. We talk about digital technology. Our concern is first that it will accelerate. I'm not suggesting that we should do away with them, but I am just merely stating a fact that unless we grasp these stark realities and address them, we will never succeed. To me, speaking from my conscience, is unconscionable to have countries and societies growing at such a pace and tolerating poverty at that level. Focus, concern to ensure that we deal with the issues of granting poverty and inequality. Our technical team have started negotiation. We encourage the negotiation to speedily achieve concrete result. Second, we also agreed to extend the bilateral liquidity management arrangement or repo agreement. Third, we welcome the follow-up of last year leaders retreat, including the increase of tenant in Kendal Industrial Park. Fourth, we also agreed to encourage the speedy finalization for ratification of bilateral investment treaty signed last year. 保留采取一切必要措施的选项，针对的是和极少数台独分裂分子及其分裂活动。 Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan telah mengerahkan tentara angkatan laut bersama pasukan Cina ke dekat perbatasan dengan Indonesia. Dia mengatakan pengerahan pasukan karena adanya ancaman nyata bagi Malaysia dari Indonesia. Pernyataan Anwar Ibrahim ini menunjukkan eskalasi lebih lanjut konflik Indonesia-Cina. Serangan di wilayah Indonesia tidak hanya dibahas di Indonesia hari ini, tetapi juga sedang direncanakan, kata Anwar Ibrahim pada pertemuan keamanan. Ia tak memberi bukti atas pernyataannya itu. Serangan itu mendorong dimulainya perang melawan Malaysia dan menyeret kami ke sana. Kami telah mempersiapkan ini selama beberapa dekade. Jika perlu kami akan merespons, kata Anwar Ibrahim. Ia menambahkan, dia telah berbicara dengan Presiden China Xi Jinping tentang situasi tersebut dalam sebuah pertemuan. Anwar Ibrahim mengatakan dia telah setuju dengan Xi Jinping untuk mengarahkan kelompok militer regional pada 2 hari lalu. Anwar Ibrahim mengatakan bahwa peringatan disampaikan ke Malaysia melalui saluran tidak resmi. Jawaban saya sederhana, beritahu Presiden Indonesia dan orang gila lainnya. Jika mereka menyentuh 1 meter wilayah kami, maka wilayah Indonesia akan tampak seperti berjalan-jalan di taman, ujarnya. Tentara Malaysia berjumlah sekitar 60.000 orang. Awal tahun ini, Malaysia mengerahkan 6 kelompok batalion taktis dengan total beberapa ribu orang ke daerah perbatasan. Pada hari Jumat, Kepala Penjaga Perbatasan Malaysia menuduh Indonesia melakukan provokasi di perbatasan. Pasukan Cina menggunakan Belarus sebagai pos pada serangan ke Indonesia. Pengiriman pasukan dan peralatan ke Indonesia dilakukan dari pangkalan di Malaysia. Pemerintah Malaysia berencana untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasinya dengan Cina. Langkah ini terjadi saat Indonesia sedang berkonflik dengan Cina karena sengketa Natuna. Tertulis dalam sebuah rilis Kementerian Luar Negeri Malaysia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan hal ini kepada Duta Besar Cina untuk Malaysia. Ia menyebut Malaysia tidak mempersoalkan kondisi internasional yang saat ini memojokkan Cina. Kami akan terus meningkatkan koordinasi strategis dengan Cina terlepas dari volatilitas internasional. Lapor keterangan itu seperti dikutip Reuters Selasa Rabu. Pada awal Februari lalu sebelum Cina konflik dengan Indonesia, Malaysia dan Cina telah menyusun deklarasikan kemitraan tanpa batas yang disepakati Presiden China Xi Jinping dan PM Malaysia Anwar Ibrahim. Kemitraan ini disusun untuk membendung hegemoni dan dominasi Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Malaysia juga menegaskan mendukung permintaan China agar Indonesia melepaskan Natuna, sementara China menentang segala bentuk aktivitas di Natuna bagi Indonesia. Persahabatan antara kedua negara tidak memiliki batas. Tidak ada bidang kerjasama yang terlarang, kata kedua negara dalam pertemuan Anwar Ibrahim dan Xi Jinping pada 8 Februari lalu. Sikap Malaysia kemudian tidak begitu banyak berubah pada China tatkala Tiongkok menyerang wilayah Indonesia. Meski begitu, Malaysia juga cukup intens dalam berhubungan dengan Indonesia. Negeri jiran itu menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi di Natuna dan meminta agar kedua negara sepakat untuk mengakhiri kekerasan yang mengorbankan warga sipil. Pemerintah Malaysia belum menyatakan sikap yang resmi dalam konflik antara China dan Indonesia. Meski begitu, beberapa laporan Indonesia mengatakan bahwa Malaysia saat ini sedang berusaha membantu China. Hal ini ditegaskan seorang diplomat Indonesia kepada CNN Internasional. Baru-baru ini, ia menyampaikan Malaysia telah mengungkapkan keterbukaannya untuk membantu militer China, termasuk keuangannya di konflik Laut Cina Selatan. Indonesia menyampaikan kepada sekutunya bahwa Malaysia telah menunjukkan kesediaannya untuk membantu China, yang telah meminta dukungan militer, tulis media Indonesia itu mengutip sumber tersebut. Seorang pejabat juga mengatakan Indonesia menyatakan dalam Telegram bahwa Malaysia kemungkinan akan memberikan bantuan. Hal ini dibantah keras oleh Malaysia. Kementerian Luar Negeri Malaysia Dato' Seri Raja Zamri Abdul Qadir dalam konferensi pers mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan disinformasi. Baru-baru ini pihak Indonesia telah menjajakan disinformasi terhadap Malaysia tentang masalah Laut Cina Selatan dengan niat jahat, tuturnya. Posisi Malaysia dalam masalah LCS konsisten dan jelas, dan kami telah menjalankan peran konstruktif dalam mempromosikan pembicaraan damai, tambahnya. Malaysia sendiri saat ini diketahui berkomunikasi intens dengan pihak Indonesia, China, dan lainnya terkait penyelesaian perang melalui dialog. Meski begitu, Malaysia tidak ikut memberikan tekanan sanksi ekonomi pada Indonesia. Menlu Dato' Seri Raja Zamri Abdul Qadir menyebutkan bahwa konflik ini juga diakibatkan oleh ekspansi Indonesia ke wilayah timur. Menurutnya pihak Indonesia perlu memposisikan China dalam posisi yang setara. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa langkah militer terhadap China tidak akan menimbulkan perdamaian. Malaysia bukan pihak dalam konflik, apalagi ingin terkena sanksi, kata Dato' Seri Raja. Malaysia pada prinsipnya menolak ikut campur dalam memiliki hak untuk melindungi hak dan kepentingannya yang sah. Konflik Indonesia dan China di Laut Cina Selatan adalah produk dari akumulasi dan intensifikasi kontradiksi keamanan Asia selama bertahun-tahun, tambahnya. Sebuah rekaman percakapan petinggi militer China bocor ke publik yang mencengangkan. Para perwira tinggi Tentara Pembebasan Rakyat Cina membicarakan rencana invasi ke Indonesia. Dilansir Viva Militer dari International Business Times, tahap percakapan itu tak hanya melibatkan para perwira tinggi militer Cina, tetapi juga para petinggi Partai Komunis Cina. Rekaman berdurasi 57 menit itu sontak membuat geger. Seorang aktivis hak asasi manusia kelahiran Cina bernama Jennifer Zeng menyebarkan rekaman tersebut di akun Twitter pribadinya. Kemudian Zeng juga merilis data transkrip percakapan para pejabat militer dan Partai Komunis Cina di sebuah situs. Pada pertemuan itu, perwira tinggi militer dan pejabat Partai Komunis Cina membahas apa yang dinamakan transisi normal menuju perang. Di dalamnya dijabarkan pula peta rute pergerakan pasukan dalam serangan ke Indonesia, menghancurkan pasukan Indonesia dan tidak ragu-ragu untuk memulai perang, mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial, serta situasi strategis keseluruhan pemberian besar Cina. Bunyi potongan pernyataan seorang pejabat tinggi Cina dalam rekaman itu juga dijelaskan mobilisasi pasukan dan sejumlah alat utama sistem persenjataan yang akan digerakkan untuk menyerang Indonesia. Tak tanggung-tanggung militer Cina mengirim 140.000 personel, 953 kapal perang, dan 1.653 unit peralatan tanpa awak. Kemudian militer Cina juga menyiagakan 20 bandara dan dermaga, 6 galangan perbaikan dan pembangunan kapal. Para perwira militer Cina juga menyebut telah menyiapkan 14 pusat transfer darurat, rumah sakit dan bank darah, hingga depot minyak dan bahan bakar. Bocornya rencana serangan besar Cina ke Indonesia membuat kemungkinan pecahnya Perang Dunia III semakin besar. Sebab di wilayah Eropa, Rusia lebih dulu melakukannya. Militer Rusia melancarkan serangan ke Ukraina dan berhasil merebut kendali kota pelabuhan Mariupol. Sejumlah wilayah Cina hancur lebur dihantam serangan rudal dan artileri militer Indonesia selama 3 bulan invasi. Serangan balik terjadi di utara dan barat ibu kota Cina. Perlu diketahui, meski telah melancarkan serangan sejak minggu lalu, Indonesia memang belum bisa menguasai kota itu. Serangan balasan di Hainan tersebut mampu membahayakan pasukan Indonesia. Pasukan Indonesia diyakini mengalami kemunduran karena sulitnya menghalau pasukan Cina di sini sejak awal serangan.
Salah satu wilayah yang menjadi pusat serangan balik adalah sisi timur Hainan. Kota ini berada di 48 km barat perbatasan itu. Dalam postingan Facebook, Angkatan Bersenjata Cina mengatakan pasukan sudah merebut kembali kota itu. Dengan ini akan sulit bagi pasukan Indonesia merebut dari barat.